Mbak, kenapa Mbak? Mbak tenang, tarik nafas dulu. Buang nafas. Tarik lagi. Buang, tarik. Tahan. Nah, keluarkan dari bawah. Allah Akbar. Udah, Mbak tenang aja. Tadi Mbak nelpon saya ya? Nelpon admin saya? Iya. Kenapa Mbak? Ada yang mau dibahas? Atau ada masalah? Masalah tentang mbak saya lagi. Masalahnya gimana Mbak? Saya juga kaget Mbak, katanya tiba-tiba nelpon tuh kayak ketakutan, kayak ngos-ngosan gitu. Apa masalah itu Mbak? Ya, gimana ya? Saya takut juga mau cerita gitu kan. Tapi Mas jangan upload ke YouTube. Tapi gini Mbak, gini ya. Mbak takutnya tuh kenapa? Takut mbak saya marah. Enggak. Pokoknya Mbak tuh slow. Mbak tuh santai. Karena setiap narasumber yang saya tanya, itu tanggung jawab narasumber itu ada di saya. Jadi semua yang menanggung jawab itu saya. Jadi Mbak nggak usah takut, Mbak nggak usah khawatir. Saya akan memantau Mbak. Tapi ini tetap saya upload. Ini Mbak, ini saya mau izin juga, ini saya upload. Mbak nggak usah takut sama hal-hal yang katanya Mbak Manya itu Mbak takut marah. Mbak nggak usah takut. Ya, Mbak percaya sama saya. Pokoknya saya tanggung jawab gitu. Ya saya masih takut Mas mau ceritanya. Nggak apa-apa, Mbak cerita aja. Mbak cerita aja, karena gini Mbak, ini demi kebaikan Mbak Maya juga gitu loh. Jadi di sini tuh nggak ada yang perlu Mbak tutup-tutupi. Ini demi kebaikan Mbaknya sendiri. Mbak Maya, Mbak Maya kan Mbaknya Mbak nih. Kok Mbak jadi ya? Mbak Maya tuh kan sekandungnya Mbak, saudara kandung Mbak. Jadi Mbak kan juga harus memikirkan di dianya gitu. Jadi jangan sampai Mbak Maya itu ada apa-apa. Pokoknya Mbak nggak usah takut. Mbak selfie di sini tenang. Pokoknya selama ini tayangan ini terlihat di YouTube, itu Mbak nggak usah takut. Mbak percaya sama saya. Ya, ini akan saya videokan aja. Tapi saya masih takut juga Mas. Mbak istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah. Mbak syahadat asyhadu alla wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Jadi Mbak nggak usah takut dengan ancaman-ancaman manusia. Kalau tidak ada daya dan upaya kita, seluruhnya milik Allah. Jadi Mbak tenang, Mbak nggak usah takut. Ini demi kebaikan saudara kandung Mbak si Mbak Maya tadi. Ya, nggak apa Mbak ya? Tapi ini bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mbak tenang aja, nggak apa-apa. Pokoknya Mbak ceritakan aja apa yang ingin Mbak ceritakan sama saya. Jadi biar penonton itu bisa paham Mbak. Jadi jangan sampai penonton tuh gagal paham. Makanya sengaja saya live-kan di YouTube supaya penonton tuh gak gagal paham. Ya. Oke. Kameramen bisa live-kan di YouTube aja. Hah? Allah berarti tadi udah. Allah, ya udah nggak masalah. Ini maaf Mbak ya. Ini Mbak nggak usah takut. Baik sahabat, mohon maaf tadi. Inilah sahabat, kalau misalkan kita tuh mau live YouTube, ya kita kan juga jaga privasi Mbak ini. Ya seperti Mbak ini tadi, Mbak ini ketakutan. Tapi insya Allah setiap narasumber yang saya tanyain, insya Allah itu selalu dalam tanggung jawab saya. Pokoknya keamanan narasumber yang saya tanyain itu menjadi tanggung jawab saya. Karena yang berbau hal seperti ini pasti sangat bahaya banget untuk diri Mbaknya sendiri, untuk diri narasumber. Jadi ini tetap menjadi tanggung jawab saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tanpa salat bingkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat.
Karena dengan kita perbanyak salawat adalah bukti kita cinta terhadap baginda Nabi Rasulullah. Dan janji Rasulullah, ketika umatku yang sering bersalawat atasku, kata Rasulullah, akan memberi syafaat kepada di akhirat kelak. Jadi jika kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Rasulullah, perbanyaklah bersalawat, perbanyaklah menjalankan amal ibadah salat. Jauhi hal-hal yang buruk, apalagi percakapan dukun, santet, kepret, pelet, sakah bene. Pokoknya kita serahkan sama Allah. Pesan saya banyak salawat, banyak sholat. Insya Allah aman dari hal-hal maksiat. Allah Akbar. Jadi ini sahabat, mungkin sahabat sudah mendengar awal pembicaraan kami tadi ya, sedikit ada rasa takut dari Mbak Selvinya sendiri. Jadi supaya hati kami tenang, supaya hati Mbak Selvi tenang, tidak memiliki rasa takut, yuk sama-sama kita bersolawat, salawat Rabbi Kholak. Jadi untuk sahabat-sahabat yang belum hafal, bisa dicek di Google, dicari salawat Rabbi Kholak, bisa juga dicek di YouTube salawat Masri, yaitu salawat Rabbi Kholak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Kholak Toha min nur fi ikhtiram nadahul aq bil ya mukhtar antal amin lamma rataqa baital ma'mur Salla imam wa qaddana birrabbihi bahid jalil. Salawat. Insya Allah dengan kita perbanyak salawat adalah bukti kita cinta terhadap baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gimana Mbak? Selaw. Senyum Pepsodent. Jadi nggak usah ada Mbak takut lah. Dan Mbak tenang. Mbak apa yang ingin Mbak ceritakan sama saya, ceritakan. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Free ongkir. Mbak, ngobrol ya Mbak. Nggak apa. Apa tuh Mbak yang ingin Mbak ceritakan sama saya? Tapi saya masih ragu mas mau ceritanya. Angel tenan tuturanmu. Enggak apa-apa Mbak. Mbak ngobrol aja. Tarik nafas. Buang. Jangan ngobrol. Gimana ya? Saya tuh harus cerita gitu ya. Iya harus. Kemarin kan saya dibawa sama mbak saya. Kemarin malam kan saya sama Mbak tuh. Oh, kemarin malam ya? Baru Sore. tadi sore. Oh, berarti tadi Iya, sore. tadi sore. Iya, tadi sore. Saya dibawa sama mbak saya. Diajak lah gitu kan ke rumah orang tua itu lagi. Tadi sore nih? Iya. Jam berapa? Jam sekitar jam 4:30 gitu lah. 5:30. Mbak diajak kemana? Ke rumah orang tua tadi. Rumah orang tua yang kemarin saya ceritain ke mas. Terus? Terus tuh saya nggak dikasih juga masuk. Saya tetap di luar. Tapi saya nguping pembicaraan mereka. Mbak dengar suara jelas nggak? Iya. Ya sikit-sikit lah tapi gitu kan. Agak dengar ya? Agak-agak dengar gitu kan. Apa yang Mbak dengar dari Mas? Yang saya dengar itu mbak saya mau ngebunuh yang namanya si Vira. Allah Akbar. Ini sahabat semakin jadi. Tapi itu serius. Iya serius. Saya cuman dengar itu doang. Dia ingin membunuh si Vira. Sahabat ya. Ternyata si Maya tuh nekat banget. Semakin nekat gitu. Padahal nih saya lihat si Vira tuh sudah bertaubat. Makanya rasa dendam tadi nih Allah. Mbak coba ceritakan lagi Mbak.
kira-kira yang Mbak dengar situ Mbak ceritakan lagi, nggak masalah. Ya, pembahasannya seperti apa? Ya dia tuh bilangnya, dia bilang ke dukun itu, dia tuh ingin ngebunuh si Pira karena dia mau balas dendam katanya. Gitu doang kan, cuman gitu doang dengernya, cuman itu doang lah pembicaraan yang saya dengar. Mbak ada ini nggak dengar masalah mahar itu bayar berapa juta atau berapa puluh juta atau nggak bayar? Nggak denger sih, cuman itu doang. Oh, masalah pembayaran tuh Mbak ada dengar. Tapi gini Mbak, ini pesan saya Mbak ya. Mbak tuh juga banyak istighfar dalam hati, banyak berzikir. Karena yang saya takutkan, Mbak nanti terguna-guna sama ilmu dari dukun tersebut supaya Mbak ini tutup mulut. Nah kan di awal tadi Mbak itu memiliki rasa takut waktu ingin berbicara. Jadi pesan saya sama Mbak banyak-banyak istighfar, banyak berzikir. Ya, Mbak harus kuatkan iman juga sama Allah. Takutnya Mbak ini bukan yang Mbak disantet, tapi Mbak ini takut rendah guna-guna. Guna-guna supaya Mbak itu nggak mau bongkar rahasia ini. Nah gitu. Tapi gini Mbak, kalau tadi Mbak tuh ikut sama Mbak Maya, boleh nggak ntar malam kita langsung ke lokasi? Tapi saya takut mas, ntar mbak saya ada di situ, saya ketahuan, saya dimarahin dong sama mbak saya. Gimana? Gini, uh, Mbaknya coba telepon Mbak Maya dulu. Mbak Maya di mana? Iseng-iseng tanya, Mbak di mana Mbak? Nggak minta temen BS, kok di rumah? Kan berarti aman tuh, kita ke sana. Dan Mbak jangan ada rasa takut sama dukun tadi. Ya, Mbak nanti di belakang kameramen saya, nanti kameramen di ajak juga teman yang lain ya. Jadi jangan untuk jaga Mbak ini. Jadi Mbak nggak usah takut. Soalnya gini, itu memang udah pas banget tuh. Dan kebetulan, ya nggak sabar. Malamnya saya nanya Mbak ini mengenai Mbak Maya, dan besok sorenya tadi ini Mbak Maya ngajak Mbak Selfie ke rumah dukun tersebut. Jadi saya rasa nih Mbak Maya ini bukan ada satu dukun nih, pasti banyak dukun yang datang. Dan kebetulan mungkin salah satunya yang tadi sore sama Mbak itu ya. Iya. Gimana Mbak, mau nggak? Saya minta tolong kali lah sama Mbak untuk saat ini gitu. Nanti kalau apa saya izinkan Mbak sama orang tua Mbak. Gimana ya? Masih ragu soalnya. Ragunya gimana? Ya takut ketahuan sama mbak saya nanti. Gimana ya? Mbak nggak usah takut. Intinya Mbak tanamkan dalam hati, ini toh juga demi kebaikan saudara Bandung Mbak. Ini juga demi kebaikan saudara kandung Mbak. Itu Mbak Maya tadi gitu. Kan Mbak nggak pengen kan Mbak Maya tuh jadi omongan orang. Kan Mbak nggak pengen juga Mbak Maya tuh nanti ada kasus pembunuhan. Karena kasusnya udah ke ranah hukum gitu. Kan ini juga menyangkut nama baik keluarga. Yang tadinya Mbak Maya baik-baik kok bisa gini gitu. Jadi Mbak harus tanamkan dalam hati Mbak mau nolong saudara kandung Mbak sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu Mbak takut sama siapapun. Intinya keselamatan Mbak itu menjadi tanggung jawab saya. Atau perlu kita, tadi saya berani juga tertulis materi hitam tentang saya. Ya, tertulis tentang di atas kertas putih, saya berani. Karena mulai dari awal saya menemui Mbak tuh keselamatan Mbak sudah menjadi tanggung jawab saya pribadi. Gitu. Apalagi ini berhubungan dengan dukun. Mbak nggak usah takut. Mbak nggak usah takut. Ada saya yang selalu menanggung jawab Mbak selama, bahkan pokoknya ini saya keselamatan Mbak tuh menjadi tanggung jawab saya saat ini. Karena kan tujuan kita kan supaya mereka berdua, Mbak Maya itu ya baik-baik aja, si Vira tuh tobat, Pak Ridwan pun bisa pikiran tuh lebih dewasa, bisa lebih bijak. Gitu. Karena saya rasa permasalahan intinya itu adalah Pak Ridwan yang tidak adil. Tuh, jadi bagaimana kita menyatukan mereka supaya mereka tuh jadi baik-baik aja, akur-akur aja. Jadi nggak ada masalah seperti ini gitu. Jadi mbaknya nggak usah khawatir. Mbaknya toh nggak usah takut. Gimana Mbak? Gimana ya? Ya udah. Ah gitu dong.
Netizen gimana netizen, kira-kira pas nggak pendapat saya tadi kalau misalkan saya sama mbaknya ini mendatangi lokasi yang tadi sore mbak ini sama mbak Maya itu datangi? Silakan Kak, sahabat komentari. Jadi masalah ini nggak berlarut gitu, karena intinya nih Pak Ridwan juga yang salah menurut saya, karena dia itu nggak adil. Jadi seorang pemimpin keluarga itu harus bersikap adil. Itu kita punya ini apa ya, biarpun saya belum berkeluarga itu, ini setahu saya, jika kita memiliki satu istri aja itu harus kita tuh harus bersikap baik gitu. Makanya kita selaku laki itu dibolehkan menikah lebih dari satu, tapi dengan satu persyaratan, adil dan bisa membimbing keduanya ini menuju jalannya Allah gitu. Intinya adil lah kepada keduanya itu gitu. Cuman Pak Ridwan nih di situ salahannya, nggak adil gitu. Ya mudah-mudahan dari Mbak ini ngasih kabar seperti ini dan kita mendatangin, kita bisa gali lebih dalam. Ya kalau bisa Mbak Maya tuh jangan sampai lah gitu terbawa emosinya. Saya takut nanti itu masuk ke ranah hukum karena kasus menghilangkan nyawa seseorang. Ya Mbak nggak usah takut Mbak. Itu dari sini berapa jam kira-kira Mbak menuju lokasi? Ada 2 jam atau 1,5 jam? Kira-kira sih dua jam gitu sih. Sekitar 2 jam ya, hampir 2 jam lah. Ya anggaplah 2 jam Mbak ya. Iya. Ya nanti kita sama tim saya, kita ke sana, nanti saya izin dulu sama keluarga Mbak. Pokoknya keselamatan Mbak ada menjadi tanggung jawab saya. Ya Mbak. Kameramen itu udah berapa menit waktunya? 17 ya. Nah jadi gini Mbak, mungkin ini penjelasannya sudah detail, sudah alhamdulillah sudah lengkap. Intinya pesan saya sama Mbak tetap jangan memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Mbak juga perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Yang saya takut Mbak ini digunakan supaya Mbak tidak membicarakan hal yang Mbak lihat mengenai Mbak Maya. Tuh, ya. Mbak percaya sama saya aja. Jadi sahabat, kira-kira gimana sahabat ya? Mungkin sahabat, saya rasa sahabat setuju semua. Pesan saya buat sahabat, mohon doanya buat Mbak ini, buat saya. Doakan juga Mbak Vira, Maya, Ridwan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini dan kita sama berdoa, kita mengharapkan kemudian ini adalah teguran dari Allah untuk keluarga mereka. Terkhusus untuk Pak Ridwannya. Ya, ini mungkin teguran dari Allah kepada mereka, kepada keluarga mereka. Jadi mungkin setelah ini sahabat, saya akan melanjutkan perjalanan sama Mbak Selfie untuk mendatangi lokasi dukun yang tadi sore datengin Mbak Maya sama Mbak Selfie-nya. Dan saya rasa Mbak Maya itu tidak mendatangi satu dukun, tapi lebih banyak. Bahkan Gus Idris juga sudah menggunakan detektif. Karena masalah ini wancang banget sahabat. Wangel tuturan ini. Mungkin ini sahabat, sebelum kita mengakhiri, alangkah baik kita doa perlindungan dulu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Mbak tenang Mbak ya. Mbak sabar, serahkan semua sama Allah. Lihat satu tujuan kita supaya keluarga dari Pak Ridwan tuh ya baik-baik saja, dan kita bisa membongkar siapa sih dalang di balik semua ini dan siapa yang salah. Dan Mbak tanamkan dalam hati, ini demi kebaikan saudara kandung Mbak Maya tadi. Ya, Mbak, semangat. Ya, sahabat, saya akhiri. Mohon doanya buat kami, buat kru, mudah-mudahan
kami semua saudara lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali ya. Untuk pemesanan jamu multifungsi KRY, yaitu dari tumbuh-tumbuhan hutan yang berbentuk jamu itu kering, dan juga pemesanan madu KRY, yaitu madu asli dari hutan Sumatera, jangan lupa hubungi di kontak person 0813 9772 3334. Jadi selain nomor yang saya sebutkan, itu adalah oknum penipuan di luar dari tanggung jawab saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waco salawati tinggalkan maksiati, ucapkan sholat karos sodagohi. Kalau saya takut, Mbak, tenang aja.